Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan juga karunia-Nya, yang dimana salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa berpuasa hingga detik ini. Semoga puasa yang telah kita tunaikan dari awal hingga detik ini Allah berikan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan juga kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ramadan sudah masuk di penghujung. Maka perlu kita ingat bahwa ada satu ibadah wajib yang harus kita tunaikan, yaitu adalah ibadah zakat, yang dimana ibadah zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dan ibadah ini bersifat wajib bagi kaum muslimin yang mampu. Maka ketika dikategorikan ibadah ini adalah ibadah wajib, maka ketika kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum melakukan atau tidak melakukan tidak melaksanakannya, maka baginya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal atau harta. Zakat fitrah zakat yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin setiap bulan Ramadan, dan niscaya hal ini akan menjadi sebagai pembersih diri kita dari perbuatan dosa, dan juga bisa menyempurnakan amalan di bulan puasa yang telah kita lakukan. Dan zakat fitrah yang kita keluarkan adalah 2,5 kilo beras kepada para mustahik yang telah ditentukan. Adapun zakat mal, zakat mal ini diperuntukkan oleh kaum muslimin yang telah jelas berpenghasilan. Zakat mal ini dibayarkan jika harta ini sudah dimiliki secara penuh dan juga sudah masuk atau memenuhi nisab dan juga haulnya. Maka ketika sudah terpenuhi berapa hal tadi, maka kaum muslim tersebut wajib menunaikan atau mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki sebesar 2,5% setiap tahunnya. Dengan kita mengetahui dua jenis tersebut, zakat fitrah dan juga zakat mal atau harta, maka selanjutnya adalah kita ketahui kemana akan kita salurkan. Di Al-Quran sudah Allah atur, sudah Allah gambarkan bahwa para mustahik itu ada 8, sebagaimana digambarkan di surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah hamba sahaya, keenam adalah gharimin, yang ketujuh adalah fi sabilillah, yang terakhir adalah ibnu sabil. Itulah 8 golongan yang akan menerima atau orang yang benar-benar berhak mendapatkan zakat dari kaum muslimin. Setelah kita mengetahui siapa golongan-golongan yang berhak menerima zakat, maka selanjutnya harus kita ketahui bahwa manfaat zakat yang telah kita tunaikan ternyata luar biasa, akan memberikan dampak baik buat kehidupan kita, maupun di dunia ataupun juga di akhirat. Apa aja manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari hasil ibadah zakat yang telah kita tunaikan? Yang pertama, setelah kita menunaikan zakat, maka kita telah menyempurnakan agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam
yang dimana dia masuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang kemudian adalah zakat. Dengan kita menunaikan zakat, dengan kita menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ya ibadah seseorang dalam menjalankan perintah Allah, ya, perintah agama ini, yang dimana tentu ya dari hasil ibadah ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, manfaat dari zakat yang telah kita tunaikan yaitu adalah mensucikan dan juga menambah harta. Perlu kita ketahui bahwa salah satu makna zakat yaitu adalah at-tahuru, ya, yang dimana artinya adalah membersihkan atau juga mensucikan, yang dimana dapat diartikan bahwa dengan berzakat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan harta yang kita miliki dan juga jiwa kita dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan. Dengan kita berzakat, kita berharap bahwa benar-benar Allah memberikan kesucian atas harta dan juga jiwa ya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga makna zakat ada yang namanya an-numu, ya, artinya adalah tumbuh dan juga berkembang. Ya, makna ini semakin menegaskan bahwa orang yang menunaikan zakat itu insya Allah hartanya akan terus bertambah dan juga berkembang. Ya. Kenapa? Karena disampaikan ya di ayat yang lain bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah tambah ya nikmat kepada kita. Nah, semoga dengan kita berzakat ya bahwa ini adalah bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah, yang kemudian dampaknya ada Allah menambahkan nikmat kepada kita semua. Yang ketiga adalah ampunan dosa. Dengan kita berzakat, kita berharap bahwa Allah mengampuni dosa kita, sebagaimana ya di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 12 bahwa Allah menyatakan janjinya bahwa Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan sholat ya. Yang kedua mendirikan zakat. Selanjutnya adalah beriman kepada Rasul gitu. Semoga dengan kita benar-benar ikhlas, tulus menunaikan ibadah zakat ini, benar-benar Allah mengampuni semua dosa kita ya, dosa yang lampau ataupun dosa yang baru kita lakukan. Yang keempat adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menunaikan zakat ya. Ini menjadi salah satu bentuk ya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan secara nggak langsung dengan kita menunaikan zakat, ibadah ini mengajarkan kita semua untuk bagaimana menjadi seorang pribadi yang pemurah, ikhlas dan juga tulus dalam hal memberikan bantuan ya ke orang lain yang memang jelas mereka sangat membutuhkan. Yang terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, yaitu adalah dengan zakat maka akan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Salah satunya ya sebagaimana salah satu makna ya zakat itu sendiri adalah al-barakatuh, yaitu adalah berkah. Dengan kita membayarkan zakat ya atas harta yang kita miliki ya, kita berharap bahwa Allah melimpahkan kepada harta yang kita miliki, yaitu adalah keberkahan, sehingga ketika harta kita berkah maka hal ini kita berharap berpengaruh buat kehidupan kita, yang dimana kehidupan kita pun menjadi berkah pada akhirnya. Itulah ya kaum muslimin yang berbahagia yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita benar-benar bisa menunaikan zakat ya dengan baik, dengan tuntunan yang telah digambarkan oleh para salafus saleh, sehingga dengan kita menunaikan zakat dengan baik dan benar, Allah berikan ganjaran terbaik buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.